Insya Allah. Sebelum mungkin Ana menjelaskan rutinitas, dulu Ana 1 tahun di Pondok Pesantren Jawa. Kemudian ketika ingin naik ke kelas 2 SMP atau kelas 8, itu Ana pindah ke Riau lagi, ke Sumatera lagi. Salah satu pondok di Riau. Jadi bisa dibilang ketika Ana ingin naik ke kelas 8, kemudian Ana pindah, turun lagi ke kelas 7. Kelas 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Madaniyah, salah satu segmen Madaniyah Mengaji. Kita akan berbincang dengan para santri dan para asatidzah tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kali ini kita akan berbincang tentang kehidupan yang banyak dirasakan oleh warga Indonesia, terutama para santri, yakni kehidupan di pondok pesantren. Bersama Ana sekarang adalah Ustadz Muhammad Ikhsan Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau ini adalah salah seorang santri alumni daripada beberapa pondok pesantren. Naam, sahih. Taib, tanpa memperpanjang lagi, kita akan langsung tanya dengan Ustadz Ihsan. Taib, Ustadz, seperti yang kita tahu, kalau kita ingin masuk pondok, pasti ada dorongan dan motivasi. Betul. Apa motivasi Ustadz saat ingin masuk pondok, Ustadz? Sehingga Ustadz bisa memantapkan diri untuk masuk pondok. Taib, tentunya motivasi yang terbesar ketika itu cita-cita Ana ingin memberikan mahkota kepada orang tua, tentunya ingin menjadi seorang hafiz Al-Quran 30 juz. Selain itu, mungkin melihat banyak teman-teman Ana juga yang masuk pesantren, akhirnya Ana juga ingin mendaftarkan diri Ana masuk ke pesantren. Jadi memang itu keinginan Ustadz sendiri? Alhamdulillah, keinginan Ana sendiri, ada juga kedorongan dari orang tua, dukungan dari orang tua tepatnya. Bagaimana respon orang tua Ustadz ketika Ustadz menyampaikan saya ingin masuk pesantren? Oh, pastinya bangga. Alhamdulillah bangga. Dulu ketika Ana mendaftarkan diri di tahun 2016 kalau nggak salah, lebih kurang 9 tahun yang lalu, di salah satu pondok pesantren di Jawa. Tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada kenal, dan Ana ingin sekolah di sana, salah satu di pondok pesantren di Jawa, Jawa Barat. Mendengar ketika Ana ingin mendaftarkan diri ada di sana, tentunya pasti ada bahagia dan ada rasa sedih juga. Sedih kenapa? Mungkin karena pisah, karena anak terakhir di keluarga Ana. Nah, jadi kan setelah Ustadz menyatakan ingin masuk pondok dan mendapatkan dukungan kuat dari keluarga, kemudian ketika Ustadz masuk pondok, apa kesan pertama Ustadz ketika masuk pondok? Apa yang Ustadz rasakan juga jauh dari orang tua? Apa kesan pertama yang Ustadz rasakan ketika masuk pondok? Pasti campur lah perasaannya. Ada sedih, ada bahagia, pasti lebih banyak kesedihan dibandingkan kebahagiaan, karena tentunya di sana lingkungan baru, teman-teman baru. Terlebih lagi kita dari Pulau Sumatera pindah ke Pulau Jawa, dari makanan, dari logat pun kita juga berbeda dengan mereka. Tentunya campur lah, ada bahagia dan ada kesedihan juga. Ketika pasti rutinitas di pondok berbeda dengan yang di rumah. Berbeda, pasti. Bisa Ustadz gambarkan bagaimana rutinitas Ustadz di pondok? Insya Allah. Sebelum mungkin Ana menjelaskan rutinitas, dulu Ana 1 tahun di Pondok Pesantren Jawa. Kemudian ketika ingin naik ke kelas 2 SMP atau kelas 8, itu Ana pindah ke Riau lagi, ke Sumatera lagi. Salah satu pondok di Riau. Jadi bisa dibilang ketika Ana ingin naik ke kelas 8, kemudian Ana pindah, turun lagi ke kelas 7. Kelas 7. Dan itu dari 2 pondok ini rutinitas berbeda. Satunya pondok bisa dibilang umum, maksudnya di sana tidak fokus ke Al-Quran, satu lagi memang fokus ke Al-Quran. Kalau misalnya kita ambil rutinitas di pondok yang pertama, ketika anak di kelas 7 di Jawa, itu rutinitasnya nggak terlalu banyak lah. Palingan habis sholat subuh kita halakoh, seperti biasa, kemudian jam 8 masuk, keluar jam 11.30. Kemudian setelah sholat zuhur, itu istirahat, nggak ada. Itu istirahat, setelah sholat asar, ya riyadhah seperti biasa. Ketika Ana pindah ke Pondok Pesantren Riau, yang ada di Riau ini, itu rutinitasnya atau kegiatannya berbeda, sangat jauh, karena memang fokus ke Al-Quran.
karena fokus ke Al-Quran, akhirnya membuat harus beradaptasi lagi, harus berubah lagi kita. Yang mana bisa dibilang 1 minggu itu, yang pondok yang di Riau ini bisa dibilang Al-Qurannya lebih kurang 17 jam lebih kurang. Al-Quran 17 jam. Ya, betul. Karena memang fokus ke Al-Quran di sana kan. Nah, Baik. Berarti apa penyebab yang membuat Ustadz mau pindah lagi pondok? Padahal kan Ustadz tadi mau di Jawa, kenapa Ustadz mau pindah lagi ke Sumatera? dorongan terbesar karena disuruh orang tua sebenarnya. Disuruh. Ya. Padahal Ustadz masih mau berada di Pulau Jawa pada saat itu. Insya Allah masih lah, ketika itu masih. Berarti Ustadz belajar sekitar 7 tahun. 7 tahun belajar di pondok, 1 tahun di Jawa, 6 tahun di Riau, ditambah 1 tahun pengabdian. Di 8 tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun Ustadz belajar, apa momen atau apa nasihat yang paling Ustadz ingat, yang paling terpatri di diri Ustadz dari para asatidzah? Nah, kalau nasihat, ya Masya Allah ya, kalau nasihat banyak. Apalagi 8 tahun kita menuntut ilmu. Sebenarnya kita bukan berpatokan ke pesantren menuntut ilmu. Kalau bisa seluruh hayat kita habiskan untuk menuntut ilmu. Kalau untuk nasihat, ada satu nasihat yang disampaikan oleh guru Ana, yaitu kebanyakan dari tulab atau kebanyakan dari manusia ini ketika menghafal Al-Quran itu hanya cepat-cepat ingin selesai saja. Artinya cepat-cepat ingin 30 juz. Dan tidak memikirkan murojaahnya. Tidak memikirkan pengulangan atau hafalan yang lancar. Padahal dalam hakikat sebenarnya Al-Quran itu yang dihitung adalah mutskinnya atau yang lancar. Bukan berapa banyak yang kita hafal. Bukan percuma sebenarnya ya. Alangkah ruginya kalau misalnya kita menghafal 30 juz, kemudian yang lancar hanya beberapa juz saja. Itu bisa dibilang alangkah ruginya. Jadi kalau misalnya kita harus lancar dulu ya, harus kita pikirkan dengan kelancarannya. Itu nasihat yang mungkin sampai sekarang Anda masih ingat. Dan Anda sampai sekarang masih berusaha untuk melancarkan. Ini, Ustadz mau kopi apa teh? Masya Allah, kopi boleh? Kopi boleh. Ya, kopi. Kopi ya, tunggu. Kopi 2. Baik, kita lanjutkan sebentar biar tunggu dibuatkan dulu. Nah, hidup di asrama, kan Ustadz 8 tahun hidup di asrama. betul. Jadi pasti Ustadz mendapatkan banyak teman, banyak yang berasal dari suku-suku yang berbeda dengan kita gitu kan. Pelajaran hidup yang terpenting untuk Ustadz gitu, bagaimana berinteraksi dari teman-teman yang beda suku, beda rumah dan beda segala macam. Apa pelajaran yang paling Ustadz dapatkan dari situ? Tentunya kebersamaan. Karena semakin banyak teman kita semakin mengenal apa arti kehidupan. Contoh ketika Ana punya teman orang Jawa, ketika Ana sekolah di Jawa, itu Ana punya teman orang Papua, orang Bali, ya, orang Sulawesi, banyak. Yang tentunya kita mengambil pelajaran hidup dari mereka. Kalau misalnya kita belajar memiliki teman orang Papua, pastinya mereka memiliki ras berbeda dengan kita. Rata-rata memiliki ras berbeda dengan kita. Yang terpenting kalau misalnya kita memiliki banyak teman, selain kita mendapatkan faedah arti kehidupan, kita juga harus saling silaturahmi dengan mereka. Karena kalau misalnya kita putus tali silaturahmi dengan mereka, maka ukhuwah kita tidak akan berjalan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti memang mengajarkan kebersamaan ini. Betul, kebersamaan. Dan selama tinggal di pesantren 8 tahun lamanya, apa tantangan terbesar yang Ustadz rasakan dan bagaimana cara Ustadz mengatasinya? Nah, kalau untuk tantangan terbesar ya ketika Anda ketinggalan target, saat itu teman-teman Anda sudah selesai 30 juz dan Anda belum selesai, artinya masih dalam perjalanan, itu adalah salah satu tantangan terbesar bagi Anda. Kalau untuk cara menyelesaikan atau mengatasinya, terutama adalah kita harus memiliki niat al-iradah, keinginan. Ya. Kalau misalnya kita tidak memiliki keinginan, kita tidak akan bisa berubah. Yang kedua pastinya adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, kemudian tawakal, dan tidak lupa meminta doa kepada orang tua. Karena doa orang tua ini tidak bisa dibilang ajib gitu. Masya Allah, Masya Allah. Syukran. Syukran. Jazakumullah khairan. Berarti
Alhamdulillah Ustadz udah khatam 30 juz. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Berarti karena ada tantangan tadi Ustadz bisa menyelesaikan 30 juz. Alhamdulillah. Tentunya dengan keinginan ya, yang Anda sampaikan tadi. Yang terpenting adalah keinginan dan niat. Tapi Ustadz, selanjutnya, dari bekal yang Ustadz dapatkan di pesantren, apa yang paling terasa bagi Ustadz? Kan banyak nih pelajaran kita dapat di pesantren. Ya. Apa bekal yang paling bermanfaat untuk Ustadz di kehidupan setelah pesantren? Masuk ke dunia baik. karir atau profesional? Tentunya ilmu ya. Ilmu agama, terbagi ilmu Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran ini yang dijanjikan oleh Allah, kita akan dinaikkan derajat kita beberapa derajat. Ya. Kalau yang dampak di dalam diri anak bisa dibilang Al-Quran, alhamdulillah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat berdampak untuk masyarakat, begitu juga dengan diri ana dan kedua orang tua ana. Selanjutnya, setelah Ustadz lulus, kan Ustadz sudah lulus kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, hampir 3 tahun. Bagaimana cara Ustadz menjaga jaringan silaturahmi dengan para asatizah, dengan teman-teman? Gimana? Apakah ada grupnya atau memang ada perkumpulan sekali sebulan gitu atau bagaimana? Baik. Kalau untuk menjaga tali silaturahmi dengan teman-teman, dengan asatizah, alhamdulillah kami punya grup. Ya, jadi ada grup WhatsApp. Itu di sana ada satu grup yang isinya angkatan 1, angkatan 2 dan para asatizah. Di sana kami juga masih berkomunikasi. Kemudian kalau untuk perkumpulan, karena teman-teman Anda juga ada sibuk dengan kuliah, ada kuliah di Madinah juga, ada kuliah di Libya juga, ada kuliah di daerah Afrika sana ada gitu kan. Jadi untuk perkumpulan bisa dibilang sekali setahun. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kami bisa berkomunikasi lewat via WhatsApp. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang juga kami masih menjaga tali silaturahmi. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, menurut Ustadz, seberapa penting jaringan silaturahmi tadi? Sangat penting lah. Kalau dibilang berapa penting, mungkin 100% penting itu. Kalau bisa 1000 Iya, kalau bisa 1000 itu sangat penting. Karena kalau misalnya kita nggak menjalani tali silaturahmi, ya apa gunanya kita berteman selama 8 tahun, ya kan? Nah, kita berteman selama 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ketika tamat, kita lupa dengan mereka, itu nggak ada gunanya. Maka tali silaturahmi itu sangat-sangat ya rentan kita jalanilah. Kita perhatikan. Termasuk yang di Jawa tadi? Termasuk di Madinah juga. Karena mereka juga, Masya Allah, karena di Madinah kita berbeda jam gitu kan. Mereka sering memberikan kami informasi berkaitan dengan kajian-kajian syekh gitu. Dengan hal ini kami juga bisa mengambil manfaat dari ini. Dari mereka menyebarkan kajian-kajian syekh juga gitu kan. Alhamdulillah kami yang belum rezeki lulus di Madinah, kami juga mendapatkan manfaat dari mereka. Dan semuanya pasti ya karena terjaganya tali silaturahmi. Kalau misalnya tali silaturahmi kita sudah rusak, ya yang kita takuti adalah kita tidak akan merasakan pertemanan setelah tamat gitu. Seperti itu. Yang terakhir nih, Ustaz. Pesan untuk calon santri bagi sahabat Madaniyah juga yang ingin punya anak atau punya keponakan yang ingin masuk pondok, apa 3 pesan kunci yang untuk bekal mereka ketika mereka masuk pondok? Taib. Ini Ana ngomong ke arah kamera. Iya, boleh. Oke, taib. Pesan Ana untuk antum yang ingin masuk ke pondok, yang pertama, yakinkan dalam diri antum bahwasanya pondok itu bukan penjara suci. Ya. Dalam diri antum itu harus dibuang jauh-jauh pikiran, pondok ini adalah penjara suci. Bukan. Kalau misalnya dalam diri kita aja mentanamkan dalam diri kita pondok ini penjara suci, bagaimana kita ingin mendaftarkan ke pondok, gitu kan? Iya. Yang pertama itu, ya, pikirkan, buang jauh-jauh pikiran bahwasanya pondok itu bukan penjara suci, buang jauh-jauh. Yang kedua, tentunya keinginan, ya, al-iradah. Percuma antum masuk ke dalam pondok, kemudian antum masuk ke dalam pondok ini karena terpaksa atau dipaksa oleh orang tua, itu percuma.
Jadi al-iradah, keinginan, niat itu sangat penting ketika antum ingin masuk pondok. Insya Allah nggak ada ruginya. Terlebih lagi sekarang kita berada di akhir zaman, betul kan? Betul. Fitnah sangat banyak, syahwat, ya hawa nafsu. Di luar sana banyak fitnah-fitnah. Insya Allah lingkungan pondok pesantren salah satu cara untuk menjaga hawa nafsu kita. Karena insya Allah kalau misalnya pondok pesantrennya betul, ya artinya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, insya Allah fitnah-fitnah yang ada di luar sana itu akan dihambat oleh pondok pesantren ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya pastinya dukungan orang tua. Setelah antum buang jauh pikiran bahwasanya pondok ini penjara suci, kemudian dalam diri antum ada iradah. Yang ketiga adalah dukungan orang tua. Minta restu kepada orang tua, dukungan orang tua bahwasanya ana sebagai adik, abang ya ingin masuk ke pondok untuk menimba ilmu ya, menjalani atau menghafal Quran. Nah, itu mungkin 3 poin yang bisa ana sampaikan. Artinya insya Allah kalau misal 3 poin ini ada dalam diri antum, terutama yang pertama ini ya, pikiran bahwasanya pondok pesantren itu adalah penjara suci, itu kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Mungkin ini 3 poin. Syukran Ustaz, Masya Allah banyak sekali pelajaran yang kami Masya Allah. dapatkan Barakallahu fikum. daripada pengalaman Ustadz, keikhlasan, bahkan juga pengalaman-pengalaman Ustadz. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Ihsan yang telah menyampaikan pengalaman beliau selama berada di pondok pesantren ataupun setelah lulus. Ya, semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Amin. Dan juga pelajaran bagi mereka yang ingin masuk kepada pondok pesantren. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi belum minum lagi nih ha? Minumlah insya Allah. Syukran.